Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Agustin Sarwani dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nomor induk mahasiswa saya adalah 18 100 150 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mikrobiologi pewarnaan jamur dan bakteri beserta sejarah, jenis pewarnaan, dan tata cara serta bahan dan alat-alatnya. Jenis pewarnaan Gram ditemukan oleh Hans Christian Gram. Untuk tujuannya adalah mempermudah melihat bakteri dengan mikroskop, yang kedua memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, dan yang ketiga yaitu melihat struktur luar dan struktur dalam dari bakteri. Pertama-tama, siapkan objek gelas yang bersih dan lewatkan 3-4 kali di atas api bunsen untuk menghilangkan kotoran, lemak, dan minyak. Untuk tahap kedua, ambil 1-2 oz air garam fisiologis dan teteskan pada objek gelas tersebut. Ketiga, suspensikan 1 oz bakteri pada air garam fisiologis yang sudah diteteskan sebelumnya. Dan suspensikan bakteri diratakan dengan OC dan buatlah sediaan setipis mungkin. Keringkan di udara atau fiksasi dengan cara melewatkan sediaan di atas lampu bunsen 3-4 kali. Tujuannya adalah untuk melihat bentuk, sifat gram, dan dari bakteri. Cara pewarnaannya adalah sediakan kristal violet, lugol, alkohol aseton, dan air fusin atau safranin. Cara pewarnaan adalah sediakan kristal violet, teteskan pada sediaan dan diamkan 1-2 menit. Bilas dengan air. Setelah itu langsung diteteskan lugol atau larutan lugol, diamkan sekitar 30 detik dan bilas dengan air. Selanjutnya alkohol aseton, tidak menunggu waktu, bilas dengan air. Setelah itu teteskan air fusin atau safranin, diamkan sekitar 2 menit dan langsung bilas dengan air. Hasil dari pewarnaan itu terdiri dari gram negatif dan gram positif. Nah, gram positif itu biasanya berwarna bakteri ungu berbentuk batang atau kokus, yang negatif itu berwarna merah berbentuk batang atau kokus. Penentu bakteri menjadi gram positif dan bakteri gram negatif yaitu struktur dari bagian atas atau permukaan si bakteri itu sendiri, yaitu di mana gram positif yaitu peptidoglikan dan gram negatif penentunya adalah lipopolisakarida. Cara pewarnaan metode ZN yaitu sediaan diberi karbofluksin dan didiamkan sekitar 5 menit. Setelah itu diuapkan sampai 3 kali, lalu dibilas dan diberi HCl alkohol 3%. Setelah itu diberi metilin blue, didiamkan selama 30 detik, lalu dibilas. Hasil pewarnaan biasanya pada basil merah background biru itu biasanya adalah BTA positif. Kalau BTA negatif, warna itu basil biru pada backgroundnya biru. Prosedur pada metode sederhana yaitu pertama, gunakan olesan bakteri yang telah difiksasi dengan menggunakan 2 olesan untuk masing-masing mikroorganisme.
Olesan pertama akan diwarnai dengan methylene blue dan yang kedua akan diwarnai dengan carbol-fluoxin. Yang kedua, dengan berpedoman pada gambar, kita melakukan pewarnaan sederhana sebagai berikut, yaitu yang pertama, letakkan kaca objek, beri olesan yang akan diwarnai di atas bak pewarnaan dan digenangi olesan tersebut dengan zat warna yang dimaksud. Bila digunakan methylene blue, biarkan olesan terwarnai selama 1-2 menit. Bila gunakan carbol-fluoxin, biarkan olesan selama 15-30 detik. Yang kedua, peganglah kaca objek dengan pinset atau penjepit lain dan dimiringkan. Bilaslah zat warna dengan air hingga warna yang terkandung dalam air mengalir dari kaca objek tersebut hingga tinggal sedikit sekali. Yang ketiga, seraplah air yang tersisa pada permukaan spesimen dengan kertas serap. Pewarnaan gram pada fungi. Proses pewarnaan gram pada fungi dapat digunakan untuk mendeteksi komposisi penyusun fungi berdasarkan reaksi gram yang terjadi dalam bentuk perbedaan warna. Menurut pewarnaan gram, fungi yang dimaksud adalah yeast yang termasuk dalam gram positif, sementara fungi yang memiliki hifa atau mold termasuk dalam gram negatif. Hal tersebut dapat terjadi akibat perbedaan ketebalan dinding kedua jenis fungi. Mold atau kapang merupakan salah satu jenis fungi yang berbentuk multiseluler. Struktur morfologinya terdiri dari stolon, sporangia atau kantong spora atau mycelium yang dapat tumbuh sebagai saprobe atau parasit pada substrat yang beragam. Yeast atau kamir adalah fungi yang bersifat uniseluler yang bereproduksi dengan cara aseksual melalui pelepasan sel tunas melalui sel induknya. Namun, ada beberapa jenis yeast yang bereproduksi secara seksual dengan cara membentuk ascus atau basidia. Teknik mold menggunakan zat pewarna yang bernama lactophenol cotton blue yang sering digunakan untuk mewarnai preparat semi-permanen secara mikroskopis pada fungi. Zat pewarna tersebut akan mewarnai bagian sitoplasma dan menyebabkan bagian lingkungan sitoplasma berwarna biru terang sehingga dinding hifa dapat terlihat jelas. Dikarenakan tidak ada gambar yang saya temukan di internet, saya akan menjelaskan bahwa pelaksanaan pewarnaan jamur teknik mold itu yang satu adalah teteskan 1 tetes 70% etanol di atas kaca objek. Yang kedua, rendam spesimen jamur di tetesan alkohol tersebut dengan menggunakan jarum. Yang ketiga, tambahkan 1-2 tetes pewarna lactophenol cotton blue pada alkohol dan jamur. Keempat, salah satu sisi kaca penutup sentuhlah campuran larutan tersebut. 5. Letakkan kaca penutup dengan hati-hati hingga tidak ada rongga udara. Yang keenam, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 10 kali. Bila sudah menemukan fokus, dapat diganti dengan lensa objektif 40 kali. Pada pewarnaan jamur dengan teknik KOH, kita ambil contoh Candida albicans. Candida albicans ini merupakan cairan yang pada vagina wanita. Cara kerjanya yaitu 1. Ambillah 1 tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Kedua, panaskan OC. Yang ketiga, ambillah spesimen dari cairan vagina. Yang keempat, campurkan dengan larutan KOH 10% pada objek gelas tadi yang ada spesimen kliniknya atau cairan vagina. Yang kelima, OC dipanaskan kembali. Yang keenam, tutuplah objek gelas dengan cover glass dan amati hasilnya di mikroskop. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.